Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah, lindungan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan makanan. Makanan dan minuman merupakan asupan yang memang sangat diperlukan untuk tubuh kita. Makanan itu mengisi porsi 30% dalam perut, kemudian minuman 30% dan nafas atau udara 30%. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan makanan kecuali satu, darah. Yang kedua babi. Kemudian Rasul menambahkan dengan kias anjing, jadi anjing dan babi. Kemudian bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. Kemudian binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Beberapa hal kriteria makanan yang diharamkan menurut ilmu fikih, tetapi saya tidak sampai jauh ke sana. Nah, makanan ini menjadi asupan yang penting untuk metabolisme energi kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanan itu makanan itu harus halal secara zatnya maupun halal dalam proses mendapatkannya. Karena ada makanan yang halal secara zatnya tapi haram cara mendapatkannya, seperti halnya ayam hasil nyolong atau makan uangnya dari hasil korupsi. Yang jelas kita makan daging ayam, ayamnya dapat nyolong. Barangnya halal tapi prosesnya tidak halal. Ada juga yang zatnya haram, seperti halnya daging babi, seperti halnya darah, seperti halnya anjing, dan yang lain-lainnya yang sudah dikategorikan oleh beberapa ahli. Tapi yang jelas adalah yang pasti dalam Al-Quran itu adalah darah, daging babi, kemudian bangkai kecuali belalang dan ikan dan binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Nah, kenapa darah diharamkan? Karena ternyata dalam darah itu secara medis di situ mengandung banyak unsur virus, banyak unsur penyakit. Makanya ketika kita menyembelih binatang itu salah satu fungsinya adalah mengeluarkan sebanyak mungkin darah dari tubuh binatang itu. Jadi daging yang kita konsumsi itu sehat. Gitu loh. Kenapa daging babi haram? Pada prinsipnya daging babi itu haram adalah sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Jadi Allah menguji kita untuk patuh terhadap apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Walaupun secara medis memang babi itu mengandung cacing pita, mengandung banyak penyakit, tetapi pada prinsipnya untuk babi itu adalah sebagai bentuk kepatuhan. Pada prinsipnya semua larangan itu adalah bentuk kepatuhan. Nah, apa yang terjadi seandainya kita mengkonsumsi barang yang haram? Baik itu haram zatnya maupun haram secara prosesnya. Gitu. Nah, jadi begini, pada prinsipnya dalam 4 unsur
Dan dalam empat unsur, dalam 5 unsur yang ada dalam diri kita, yaitu empat sedulur papat kelima pancer, yaitu fisik, psikologi, akal, nafsu, dan Ruhul Kudus atau ruh. Yang bisa sakit itu hanya 2. Yang pertama fisik, yang kedua psikis. Itu bisa sakit. Sedangkan akal dan nafsu, apalagi Ruhul Kudus, itu posisinya netral. Tidak bisa sakit. Nah, ketika kita mengkonsumsi barang yang haram, itu yang diserang itu adalah psikisnya. Itu. Sekali lagi, ketika kita mengkonsumsi barang yang haram, baik prosesnya maupun zatnya, apakah haram karena cara mendapatkannya atau haram karena memang sudah dilabel sebagai benda yang haram, termasuk minuman, ya termasuk minuman seperti halnya Homer, maka itu nanti yang terkena sakit adalah psikologisnya. Jadi psikologis kita yang sakit. Terus bagaimana? Nah, kita kembali kepada struktur cara makan. Kalau kita ingin memakan atau minum sesuatu, itu ukurannya ada 3. Yang pertama halal, yang kedua baik, dan yang ketiga cukup atau jangan berlebihan. Halal itu ukurannya syariat atau hukum, sudah jelas. Tadi sudah saya terangkan tentang mana yang halal dan mana yang haram secara umum lah, atau secara global. Nah, jika kita memakan sesuatu yang haram secara hukum, maka yang akan diserang adalah psikis. Akibat kita memakan barang yang haram baik secara zatnya ataupun mendapatkannya, maka yang diserang adalah psikis atau jiwa atau mental kali ya. Nah, halal. Yang kedua toyib. Makan itu harus toyib. Halal itu ukurannya syariat. Kalau toyib itu ukurannya medis dan sangat personal. Untuk Anda boleh, tapi bisa jadi bagi saya tidak. Contoh, kacang-kacangan mungkin untuk Anda yang memiliki asam urat tinggi tidak baik, tidak toyib. Durian yang orang lain mengatakan enak, untuk orang yang memiliki hipertensi mungkin tidak baik atau bahkan dilarang. Jadi toyib itu ukurannya medis. Kalau seseorang memakan barang yang halal tetapi tidak toyib, seperti halnya durian yang dibeli dengan uang sendiri, jelas duriannya halal. Dibeli dengan uang sendiri yang bukan hasil korupsi, jelas halal, tidak nyolong. Tetapi dia memiliki darah tinggi, maka itu bukanlah makanan yang baik bagi dia. Halal tapi tidak thayyib. Kemudian yang ketiga, jadi kalau halal dan haram yang nanti diserang psikologis, menimbulkan penyakit psikologis, kalau baik atau thayyib, baik dan buruk yang sangat personal, kalau dipaksa atau memaksa memakan, maka yang diserang adalah fisik gitu. Kalau seseorang memaksakan, seseorang yang hipertensi memaksakan memakan durian, kemudian ternyata dia jomplak, yang diserang itu fisiknya. Jadi halal, haram yang diserang nanti kalau maksa itu psikisnya. Toyib atau baik, kalau kita memaksa makan yang tidak baik, berarti yang diserang fisiknya. Nah, yang ketiga israf atau berlebihan. Jadi kalau kita memakan itu walaupun halal, walaupun baik, janganlah berlebihan. Karena apa? Allah tidak suka hal-hal yang berlebihan. Jika kemudian dengan makanan yang halal, kemudian baik tetapi berlebihan, maka nanti menjadi haram. Bagi kita menjadi haram. Karena itu bisa merusak diri kita. Semisal minum teh itu ya wajarnya 1 gelas, terlepas dari sehari berapa gelas. Tetapi ya sekali tongkrongan minum 1 gelas umpamanya.
kita memaksa minumnya satu ember atau satu gayung. Itu tidak benar. Itu nanti barang itu bisa menjadi haram bagi kita. Karena apa? Itu bisa merusak dan membahayakan diri kita. Gitu ya. Jadi sekali lagi, makanan itu harus halal, harus baik dan juga cukup atau tidak berlebihan. Halal, jika kita memaksa yang haram baik secara zatnya atau prosesnya, maka itu nanti penyakitnya psikologi. Baik, kalau kita memakan yang tidak baik untuk kita, maka nanti yang diserang adalah fisik atau badannya. Kemudian yang ketiga, israf atau jangan berlebihan. Cukuplah secukupnya. Gitu. Nah, makan itu pada prinsipnya mubah atau netral. Bisa jadi makruh kalau yang kita makan barang makruh. Bisa menjadi haram kalau yang kita makan barang haram. Bisa menjadi sunnah kalau memang dengan makan itu kita bisa menjadi ibadah. Bisa menjadi wajib ketika makan itu untuk menyelamatkan nyawa kita. Demikian terkait dengan makan. Makan ini sederhana tetapi memang harus kita perhatikan, karena zaman saat ini makanan itu mudah didapatkan apapun yang diinginkan. Tetapi sepertinya banyaknya makanan sekarang kurangnya keberkahan. Makanan banyak, berkahnya kurang. Sepertinya begitu. Oleh karena itu, mari kita tetap berlindung kepada Allah agar kita selalu makan makanan yang halal, baik zatnya maupun prosesnya. Kemudian baik makanan itu merupakan makanan yang baik untuk kita, dan makanlah di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Demikian, terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.